bersyukur, mengadakan lagu pujian menghadap Allah Bapa Tuhan kita. Mari nyanyilah bagi Tuhan, tiuplah seruling nan merdu, mari bergembira dengan tarian riang, palu gendang bertalu, memuliakan Tuhan Allah Maha Kuasa. Ayat 2. Kita satukan hati menghadap Allah pengasih, agungkan cinta kasih setianya. Seluruh hidup kita serta segala usaha, bukti cinta kasihnya pada kita. Mari nyanyilah bagi Tuhan, tiuplah seruling nan merdu, mari bergembira dengan tarian riang, palu gendang bertalu, memuliakan Tuhan Allah Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini, pada hari ini dan dalam situasi saat ini kita berkumpul di dalam satu iman, terkhusus sebagai KBG Santa Maria Bunda Allah. Tentu kita berkumpul karena kita satu iman. Pada hari ini Gereja Katolik Universal merayakan hari raya peringatan Santo Justinus, seorang martir, tepat pada hari ini 1 Juni. Makanya kita memakai warna liturgi warna merah. Biasanya kalau kita memperingati seorang martir yang dibunuh karena imannya, maka warna liturgi harus warna merah. Apa yang terjadi di Roma sampai ke ujung dunia, maka begitulah liturginya warna merah. Lihat pastor di sana dia pakai juga warna merah. Jadi itulah satu kesatuan, satu ajaran, satu iman. Kalau di Roma sekarang memimpin peran Ekaris, pastor, paus atau uskup pasti memakai warna merah. Demikian juga di sini dan di sana. Seorang Santo Justinus, awalnya dia belajar ilmu filsafat, namun pada akhirnya hatinya berbalik kepada Allah karena berjumpa kepada salah seorang tokoh yang mengimani Kristus. Saat dia tersentuh hatinya, dia bertobat dan mempelajari kitab suci. Dan pada saat itu dia sungguh mewartakan Kristus, meskipun pada zamannya itu situasinya di mana orang-orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar dan dibunuh. Namun semakin terjadi situasi itu, dia semakin berkobar-kobar untuk mewartakan bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa hanya kepadanya lah sumber kehidupan. Iman bisa juga kita lihat nanti di dalam diri seorang yang buta matanya di dalam Injil nanti, di mana dia dalam keadaan buta tetapi imannya masih kuat sampai dia berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ada orang melarang dia, "Diam,
tetapi dia tidak peduli. Ada orang mencoba menghalangi dia, dia tidak peduli. Bahkan tetap dia berteriak dan semakin keras suaranya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kepada siapakah lagi kita pergi? Kepada siapa kita pergi untuk menyampaikan semua beban hati kita, masalah dan kesulitan kita, selain kepada Tuhan? Itulah ciri khas orang beriman. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini, kita sebagai satu KBG tetap bersatu hati dan pikiran untuk membangun kasih di antara kita. Supaya kita pantas dan layak mengikuti perayaan Ekaristi ini, maka marilah bersama-sama kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Nomor 179. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hikmat kebijaksanaan, dengan kebodohan salib Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu kepada Santo Justinus Martir. Pada hari peringatannya ini kami mohon, berilah kami kekuatan agar sanggup menolak segala yang dapat menjauhkan kami daripadamu. Berilah pula kami rahmat-Mu agar selalu setia dalam iman, terutama bagi kami KBG Santa Maria Bunda Allah. Semoga rasa persatuan di antara kami tetap terjalin berkat dan cinta kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita dengarkan bacaan. Bacaan dari kitab Sirach 42 ayat 15 sampai 25. Pekerjaan Tuhan hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala pekerjaan Tuhan dijadikan dengan firman-Nya. Matahari bercahaya memandang segala sesuatunya, dan ciptaan Tuhan itu penuh dengan kemuliaan-Nya. Kepada orang-orangnya yang kudus Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala perbuatannya yang mengagumkan, yang telah ditentukan Tuhan alam semesta, supaya jagat raya didukung dengan kemuliaan-Nya. Lubuk lautan dan hati diselami olehnya, dan segala rencananya diketahuinya. Sebab yang maha tinggi mengenal segala sesuatu yang dapat dikenal, dan menilik tanda-tanda zaman, yang sudah-sudah diberitahukannya, dan juga apa yang datang. Dan bekas dari apa yang tersembunyi pun disingkapkannya.
Tidak ada pikiran satupun yang terluput daripada Tuhan, dan perkataan manapun tak tersembunyi baginya. Ciptaan besar dari kebijaksanaannya, rapi diatur olehnya. Oleh karena dari kekal sampai kekal, ia ada. Tidak Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau memberi muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasihanilah aku. Orang yang meminta untuk dikasihani adalah orang yang berada pada situasi terbatas dan tak berdaya. Tentu dia pun datang kepada orang yang menurutnya mampu membantu dia, memiliki kebaikan hati untuk mampu menolong dia agar dia bisa keluar dari situasinya yang terbatas. Setiap manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita itu adalah manusia yang rapuh dan tak berdaya. Hidup dan kekuatan kita diberi oleh Allah. Bukan ada begitu saja. Kita bisa datang di sini, kita bisa bernafas, kita bisa tersenyum, kita bisa beraktivitas karena kekuatan dari Tuhan yang selalu menganugerahkannya kepada kita. Permasalahannya, apakah kita menyadarinya bahwa itu berasal dari Tuhan? Tak jarang banyak orang yang tidak menyadarinya, sehingga tak jarang banyak orang yang kurang mau dan tahu bersyukur. Kesadaran inilah seharusnya mendorong kita untuk selalu datang kepada Tuhan, mengimani Allah secara total, sumber segala rahmat. Sebagaimana orang buta dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Sebelumnya saya minta dulu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk menutup mata sebentar saja. 10 detik. Hanya 10 detik. Mari kita tutup mata kita. Selesai. Apa yang terjadi ketika kita hanya menutup mata kita 10 detik? Kita tidak bisa melihat, kita masih hidup.
Apalagi kalau kita disuruh bergerak, menutup mata sambil berjalan atau beraktivitas. Tak ada di dunia ini dia tutup matanya sambil bekerja, sambil pergi ke tempat di mana dia mau lalu dia tutup matanya. Tidak ada. Semua dia pergi ke tempat sesuatu, bekerja, bergerak karena dia mampu melihat. Itulah yang patut kita syukuri kepada Tuhan, bahwa Dia menganugerahkan kepada kita mata yang begitu baik sehingga kita mampu melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bartimeus tidak dapat melihat. Inilah ketidakberdayaan sebagai manusia. Ia tidak bisa melihat segala sesuatu yang indah yang diciptakan Tuhan. Ada dambaan besar yang muncul dalam hatinya agar bisa melihat. Lalu dia memiliki harapan kepada orang yang memiliki kuasa dan memiliki cinta yang besar untuk keluar dari situasi batasnya. Maka ketika di Yeriko, Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, lalu dia kebetulan ada di situ. Langsung dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tiba-tiba beberapa orang di sekitarnya mencoba menyuruh dia untuk diam. Yang menyuruh dia diam itu bagi mereka bahwa Yesus tidak peduli dengan orang-orang seperti itu. Yesus bagi mereka bahwa Yesus itu seperti orang yang besar, tidak mau diganggu. Makanya mereka menyuruh dia diam. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun dia dihalangi, meskipun dia dibatasi, imannya tetap teguh. Bahkan dia tetap berteriak. Bahkan semakin besar suaranya dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kita sebagai umat beriman, apakah kita kadang seperti orang banyak itu yang menyuruh diam orang buta? Maksudnya, apakah kita kadang menghalangi orang-orang yang mau berbuat baik, orang-orang yang baik imannya? Pergi ke gereja, sok suci. Mau berdoa sok suci. Padahal kita lihatnya dia itu-itunya sajanya hidupnya. Untuk apa kau pergi ke gereja? Untuk apa kamu berdoa? Untuk apa kau beri dirimu dalam gereja? Toh hingga digajinya kamu. Untuk apa kau buang-buang waktumu untuk gereja? Enggak digaji kamu. Kalau kamu kerja di sana, ada gaji di gereja, untuk apa? Coba menghalang-halangi. Tapi memang ada juga yang baik, dia mendukung suaminya, dia mendukung istrinya untuk kepentingan gereja atau terlibat dalam kegiatan gereja. Karena dia menyadari bahwa mungkin bukan dari manusia dia mendapatkan rahmat, tetapi dari Tuhan. Kemudian, apakah iman kita seperti iman orang buta itu? Meskipun dihalangi, namun kita tetap tidak putus semangat, tidak putus asa, tetap melaksanakan apa yang baik, apa yang menurut kehendak Allah. Kita tetap bergerak dan maju tanpa mempedulikan segala penghalang-penghalang yang ada di sekitar kita. Demikian orang buta itu. Namun Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Yesus sungguh melihat iman orang buta itu sampai dia mengatakan, "Imanmu menyelamatkan engkau." Karena imannya lah dia selamat dari kebutaannya menjadi sembuh dan bisa melihat kembali. Semestinya iman kita itu harus berkobar-kobar. Orang buta itu tanpa sengaja sebenarnya dia juga menyerukan bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Dia mampu mengasihi orang-orang yang tidak dipedulikan, yang tidak diperhitungkan. Sebagaimana orang buta tidak dipedulikan dia, bahkan sampai disuruh dia diam. Tetapi lihatlah, Yesus menunjukkan rasa pedulinya kepada orang-orang yang sederhana, yang tidak diperhitungkan. Rasul
seorang rasul atau seorang santo yang kita peringati pada hari ini bernama Santo Justinus. Dia juga tetap menyerukan bahwa Allah lah yang harus diimani, bahwa Yesus Kristuslah anak Allah yang diutus oleh Allah di tengah dunia. Sampai pemerintah pada zamannya melarang dia, tetapi semakin dia dilarang, semakin dia mempertahankan ajaran dan iman kekristenan. Bahkan sampai ada teman-temannya yang dikejar, dibunuh, dianiaya, tetapi dia tetap melaksanakan pewartaannya kepada orang-orang Kristen dan orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya dia rela untuk dibunuh. Makanya dia menjadi seorang martir. Jadi di dalam gereja Katolik itu ada orang kudus yang kita peringati, ada dia meninggal karena imannya, bukan karena dia dibunuh. Jadi dia meninggal karena imannya. Selama dia hidup, dia sungguh-sungguh beriman, melaksanakan imannya baik dari dalam tutur katanya maupun dalam tindakannya. Dia sungguh-sungguh menampakkan imannya sehingga dia menjadi orang kudus. Ada juga yang disebut nanti martir, orang kudus, hanya karena imannya dia dibunuh. Jadi dua orang kudus. Alasan mengapa dia menjadi kudus? Pertama, karena imannya, dia sungguh menghayati imannya. Kemudian yang kedua, karena imannya dia dibunuh. Itulah seorang Santo Justinus yang kita peringati pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga iman kita seperti iman orang buta itu, tetap teguh meskipun dilarang, meskipun dihalangi, tetapi kita tetap beriman atau melaksanakan iman kita itu. Sebagai KBG Santa Maria Bunda Allah, kiranya iman kita sebagai KBG Santa Maria Bunda Allah berkobar-kobar sebagaimana iman orang buta dan iman seorang Santo Justinus yang bisa kita nyatakan dan wujud nyatakan dalam rasa persatuan kita, dalam rasa persaudaraan kita demi membangun kerajaan Allah di dalam lingkup kita sebagai KBG Santa Maria Bunda Allah. Tuhan memberkati. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami masing-masing selalu bersatu dalam iman dan bersatu memuji nama. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami khususkan doa kami kepadamu bagi KBG Santa Maria Bunda Allah. Anugerahkanlah kepada mereka iman, kasih, dan pengharapan sebagaimana orang buta yang disembuhkan oleh putra-Mu Yesus Kristus pada hari ini karena iman, harapan, dan kasih-Nya. Terutama Tuhan, teguhkanlah pikiran mereka agar buah iman mereka itu sungguh-sungguh nyata di dalam sikap persaudaraan dan persatuan mereka sebagai anggota KBG. Semoga mereka sungguh menyumbangkan hati, pikiran, dan tenaga untuk sesuatu yang berguna demi perkembangan iman, kasih, dan harapan mereka di dalam lingkup KBG ini. Berikanlah kepada mereka kesehatan. Teguhkanlah hati mereka agar mereka sungguh-sungguh meluangkan waktunya untuk segala sesuatu kegiatan yang ada di KBG ini demi kemuliaan dan kebesaran kasih-Nya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu Tuhan sebagai bawa hidup kami dan sepanjang segala masa. Amin.
kita hantarkan dua permohonan kita dengan lagu 4. Semoga kami pantas merayakan misteri penyelamatan yang sudah dibela dengan gigih oleh Santo Yustius sampai mengorbankan nyawanya dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam martirmu Santo Justinus yang telah ditumpahkan sesuai keadaan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu, Engkau menyatakan kekuatan dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. 250. Kudus, kudus, kudus.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Melakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami roti pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kepada Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajai sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. 271 271. Nyanyi nomor 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah
Allah Bapa yang Maha Tua, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Semoga seturut teladan Santo Justinus Martirmu, kami selalu bersyukur atas segala rahmat yang sudah kami terima daripadamu. Dengan penerangan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama dan bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih serta segala apa yang kita lakukan di tempat ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan syukur kepada Allah. Kita bernyanyi nomor 489. 489. Berkembang setiap hari dan segala kegiatan dapat kita laksanakan bersama-sama untuk kesehatan. Terima kasih. Dan harapan kami tetap aktif kembali dan semakin sering-sering juga untuk bisa nantinya bisa bergabung di acara-acara ibadah sabda kita atau misalnya lingkungan kita juga bersama. Mungkin sekian dari kami mewakili bapak-bapak yang pengurus. Saya ucapkan banyak terima kasih. Horas. Yang saya hormati para pengurus KPG Santa Maria Bunda Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tentu kita layak bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita rencanakan untuk rekreasi dan berkumpul bersama di tempat ini dapat terwujud sebagaimana yang kita rancang bersama. Inilah sebenarnya bukti kesatuan sebagai umat Allah dalam lingkup KBG, di mana bukan hanya kegiatan rohani kita bersatu, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya semakin membangun kekompakan di antara kita, seperti rekreasi bersama di tempat ini. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi hal yang sederhana ini justru semakin bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin kuat dalam membangun persaudaraan di antara kita. KBG itu tidak membedakan siapa dia, tidak membedakan latar belakang ekonomi atau ada kaitan famili, tetapi kalau sudah satu bergabung di dalam KBG,
maka semua menjadi satu sama di dalam Kristus sebagai satu iman. Harapannya semoga kekompakan, kesatuan hati dan pikiran tetap kita jaga baik-baik agar tetap terpelihara untuk kedepannya. Selamat untuk kita untuk menikmati segala apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Dan sesudah nanti kegiatan sepanjang hari ini, kita kembali ke tempat kita membawa suasana yang baru. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor atas bimbingan arahannya. Semoga ke depan kita KBG Santa Maria semakin kompak dan bersatu, di mana supaya KBG kita KBG yang cintai Tuhan. Terima kasih buat kita semuanya. Untuk selanjutnya untuk acara Akbon kami serahkan ke Febri untuk acaranya. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu kepada kami, terutama atas makanan dan minuman yang telah kami santap tadinya. Dan juga terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sehingga sebagian kegiatan kami selesai pada siang hari ini, dan kami akan melanjutkannya lagi. Kiranya Engkau tetap tinggal bersama kami agar kami sungguh-sungguh mengalami sukacita, iman, dan kasih yang berasal daripada lewat kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di tempat ini. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, doakanlah kami selalu kepada Putra-Mu agar kami sebagai umat KBG Santa Maria Bunda Allah sungguh-sungguh seperti Engkau mengimani Allah di surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Allah Bapa di surga senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih serta segenap kegiatan-kegiatan pada hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. KBG Santa Maria Bunda Allah bermula